Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan kami Romi Novindra, CMK Cabai Loker. Baik, di sini kami mengucapkan semoga kita selalu di bawah lindungan Yang Maha Kuasa, karena di saat ini kita sama-sama mendengar pada saudara-saudara kita khusus di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara banyak ditimpa musibah tanah longsor, banjir dan banjir bandang. Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan untuk menghadapi semua cobaan ini. Mudah-mudahan di sini ada hikmahnya. Dan di sini perlu kami sampaikan kepada saudara kami yang berada di Sumatera Utara, khusus untuk di Lubuk Cuek, bahwasanya saudara kita sebahagian tanaman cabenya terendam oleh banjir. Kami ikut prihatin dan ikut sedih dengan apa yang terjadi di sana. Mudah-mudahan banjirnya cepat surut, dan kami akan mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan mengganti di jalan-jalan yang lain. Semoga saudara-saudara kita di Lubuk Cuek sama-sama pejuang petani, pejuang pangan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan jangan berputus asa. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Baiklah, di sini kami akan spill kembali tentang CMK Loker, kami yang telah berbuah, yang mulai penuaan buah dan mungkin telah matang satu-satu. Oke, di sini kami sedikit berbagi tentang cara penanggulangi wabah yang menyerang pada tanaman cabai apabila cabai sedang berbuah. Di antaranya yang paling jadi momok bagi pada petani cabai ialah lalat buah, yang menyebabkan buah daripada cabai tersebut menjadi busuk dan tidak masak dengan sempurna. Apabila cuaca ekstrim, dia akan busuk, lembek, dan dia akan jatuh, dan mungkin akan bisa mengurangi daripada hasil produksi daripada tanaman cabai kita. Baiklah, untuk lalat buah, kami memang tidak bisa fokus dari satu merek dagang ataupun satu atau dua bahan aktif untuk penanggulangan atau untuk cara mengatasi daripada lalat buah tersebut. Kami memakai insektisida yang berbahan aktif, selalu kami rolling, selalu kami tukar di pada setiap penyemprotan. Dan penyemprotan yang kami adakan itu interval 3-4 hari sekali. Karena kenapa demikian? Walaupun kami memakai yang sifatnya kontak ataupun yang sifatnya sistemik, tetap kami akan mengadakan penyemprotan di 3-4 hari satu kali. Karena lalat buah ini hama yang paling sangat pintar. Apabila kita datang ke lahan kita, dia akan pergi, dan apabila kita pergi di lahan kita tersebut, dia akan datang untuk menyerang daripada tanaman cabai kita itu, dan buahnya menjadi, apabila dia telah menyuntikkan telur ke dalam buah cabai tersebut, maka telur itu menetas dan menjadi larva, dan larva lalat buah itulah yang akan menggerogoti daripada kulit daripada buah, daging kulit buah tersebut, selalu menggerogoti, selalu memakan, nah, akhirnya menjadi busuk. Apalagi di cuaca penghujan, maka bekas suntikan daripada lalat tersebut akan dimasuki oleh air dan dia akan cepat membusuk. Yang jelas yang tidak bisa kami tinggalkan untuk pembasmi lalat buah tersebut yaitu berbahan mentomil ataupun berbahan aksefat. Itu pun selalu kami gunakan di setiap penyemprotan. Sekali kami memakai mentomil dan sekali kami memakai bahan aksefat.
selalu memakai bahan tersebut. Dan jangan lupa kami juga mengandalkan perekat perata penembus. Walaupun demikian, setelah kita memakai insektisida yang berbahan aktif yang selalu kita tukar di setiap penyemprotan, jangan lupa kita harus menguatkan fungisidanya untuk menguatkan daripada kulit-kulit daripada buah-buah daripada tanaman cabai tersebut. Kenapa demikian? Kalau kulit daripada buah tanaman cabai tersebut telah keras, maka banyak sedikitnya akan membantu daripada kita, karena alat penyuntik daripada lalat buah tersebut yang terdapat di ekor daripada lalat buah tersebut, dia kurang mampu untuk menusukkan daripada telur ke dalam buah tersebut, karena kulit daripada buah tersebut telah mengeras dengan sempurna. Maka dari itu, walaupun sekuat apapun kita memakai insektisida yang berbahan aktif yang sesuai dengan sasarannya, tetapi kita tidak menguatkan dengan fungisida, itu juga kurang efektif untuk menanggulangi lalat buah tersebut. Nih, suatu contoh itu juga terserang lalat buah. Nih, nah beginilah jadinya kalau lalat buah itu telah menyuntikkan telur di dalam buah cabai tersebut. Dan juga apabila kita mengadakan penyemprotan, itu kalau bisa kita mengadakan di pagi ataupun sore hari, agar kinerja daripada insektisida yang kita berikan itu akan lebih maksimal karena tidak diterik matahari. Untuk fungisida, untuk menguatkan daripada buah daripada tanaman cabai tersebut agar dia lebih keras untuk kulit daripada buah tersebut, kita bisa menggunakan yang berbahan chlorothalonil, kita bisa menggunakan berbahan azoxystrobin, eflaconazole, kita bisa memakai bahan hexaconazole atau tebuconazole agar ketahanan daripada buah tersebut bisa lebih kuat untuk menghadapi suntikan-suntikan dari lalat buah tersebut. Memang di fase yang seperti ini, inilah kita sangat rumit untuk mengadang perawatan daripada tanaman cabai tersebut. Apabila kita memakai fungi yang terlalu keras, kita takutnya nanti daripada pucuk daripada tanaman tersebut akan stuck atau berhenti. Dan apabila kita lunakkan agar pucuknya terus naik, nah nanti buahnya akan mudah terserang oleh lalat buah. Nah di sini kita harus menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan penguatan daripada buah tanaman cabai kita tersebut. Karena di satu sisi kita harus menguatkan daripada buah-buah cabai tersebut, dan di sisi lain kita harus menjaga pucuknya agar selalu subur, tidak stuck, dan bisa membawa bunga-bunga untuk buah selanjutnya. Apabila kita fokus memakai fungisida yang sifatnya bisa menyetop daripada tanaman tersebut, memang buahnya itu akan lebih efektif, keras, selamat sampai matangnya nanti. Tetapi untuk selanjutnya dia akan berhenti berbunga karena pucuknya telah berhenti untuk naik ke atas, karena kita memakai fungisida yang sifatnya bisa menyetop atau bisa memberhentikan daripada pertumbuhan tunas tersebut. Disinilah kita harus bisa menyeimbangkan antara menjaga buah dengan menjaga pucuk dan bunga, agar pucuknya selalu naik dan bunganya selalu keluar, agar panen daripada tanaman cabai kita tersebut bisa lama. Seperti kami di Kabupaten Kerinci, kalau panen tanaman cabai itu 25 sampai 30 itu telah biasa, karena kami memakai
varietas loker yang memang cocok di dataran menengah sampai dataran tinggi. Jadi yang harus kita terapkan untuk menjaga buah bisa mengeras dengan sempurna agar suntikan lalat itu tidak sedikit tidak mampu untuk menyuntikkan telurnya ke dalam buah, dan kita menjaga daripada pucuk dan bunganya selalu naik dan bunganya selalu keluar. Jadi kita harus menyeimbangkan antara fungisida dengan nutrisi ataupun unsur hara yang kita berikan kepada tanaman cabai tersebut. Tetapi versi kami untuk suplai dari atas, kami tidak memakai nutrisi apa-apa lagi setelah tanaman cabai itu berbuah seperti ini. Nah, cuma salah satu jalan yang bisa kita lakukan, kita keraskan dari atas dan kita selalu memberikan makanan dari bawah interval 20 sampai 30 hari satu kali kita mengadakan pemupukan atau memberikan suplai makanan daripada tanaman tersebut agar pucuk dan bunganya selalu keluar dan selalu menjaga daripada kesuburan tanaman tersebut. Kalau kita maunya instan, kita selalu memberikan nutrisi dari atas, dari penyemprotan, mungkin itu akan bisa mengurangi daya tahan daripada buah tersebut, sehingga daripada lalat buah itu akan mudah menyuntikkan telurnya ke dalam buah cabai tersebut, dan apabila telurnya menetas, dia akan menggerogoti, dia akan memakan daripada daging kulit buah tersebut, maka buah itu akan menjadi busuk dan akan menjadi gagal panen. Maka dari itu kita keraskan dari atas dengan menggunakan fungisida yang bisa bergolongan azol, simoksanil, chlorothalonil dan lain sebagainya, dan kita menyuplai makanan dari bawah agar keseimbangan daripada tubuh daripada tanaman cabai tersebut selalu terjaga. Dan jangan lupa di sini untuk menyeimbangkan, untuk menjaga kekuatan, untuk menjaga imun tubuh daripada tanaman cabai tersebut, jangan lupa memberikan asam amino. Dan untuk memaksimalkan proses fotosintesis untuk daripada tanaman tersebut, untuk pembentukan klorofil hijau daun, kita jangan lupa menggunakan yang berbahan magnesium, karena itu sangat berfungsi untuk membantu proses fotosintesis, untuk membantu hijau daun daripada tanaman cabai tersebut. Banyak saudara-saudara kita yang apabila buah daripada cabainya tersebut telah mencapai 75-80%, maka dia akan menghajar dari fungisida sehingga pucuk-pucuk daripada tanaman cabai itu stagnan, berhenti, dan bunganya berhenti juga untuk keluar. Maka panen daripada tanaman cabai itu akan sedikit tidak lama, atau berkisar 15-18 kali panen saja. Tetapi apabila kita memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan, kita berikan unsur hara dari bawah, dan kita memberikan asam amino, magnesium dari atas, mungkin tanaman cabai itu akan bisa panennya mencapai 25-30, bahkan kami juga pernah mengalami, dan daripada saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang lain pernah sampai 35-40 kali panen. Itu interval panen. Kalau kami di Kabupaten Kerinci panennya cuma 1 kali 1 minggu kami, karena kami di dataran tinggi, daerahnya mungkin tergolong dingin, sama kayak di Sumatera Utara juga ada dataran tingginya. Itulah yang dapat kami berikan sedikit untuk menambah pengetahuan kita untuk penanggulangan atau untuk menjaga daripada lalat buah untuk tanaman cabai. Dan jangan lupa di sini kita juga menyeimbangkan antara insektisida dengan fungisida, karena kalau kita salah memberikan daripada insektisida, cara pengadukan,
maka berakibat akan menjadi sangat fatal. Kenapa demikian? Apabila kita memakai insektisida yang bahannya minyak dan dosisnya tidak kita mengikuti SOP daripada perusahaan, mungkin bunga-bunga yang kayak sekarang yang kita lihat ini, dia akan bisa menjadi kuning. Itu juga bisa salah satu penyebab atau faktor daripada kerontokan bunga daripada tanaman cabai. Ada sebagian teman mengatakan, Pak, saya telah memberikan kalsium yang cukup, magnesium yang cukup, asam amino yang cukup, dan unsur hara yang cukup. Tapi kok kenapa bunga daripada cabai saya itu juga rontok? Setelah kami berdialog sebentar, dan saya telah bisa menyimpulkan, ternyata beliau memakai insektisida yang berbahannya minyak, tetapi dengan dosisnya yang di over. Itu juga akan bisa menimbulkan kerontokan daripada bunga daripada tanaman cabai tersebut. Oke, baiklah, mungkin itulah sedikit yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan ikut bersedih, ikut prihatin kepada saudara kami, sama-sama pejuang petani, sama-sama petani cabai yang berada di Lubuk Cuek. Kami mohon Bapak, Ibu, Saudara yang berada di sana, semoga diberikan kesabaran, ketabahan untuk menghadapi musibah yang telah merendam mungkin berhektar-hektar tanaman cabai Bapak Ibu Saudara yang telah direndam oleh air. Mudah-mudahan banjir segera surut dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya yakin ini semua datangnya dari Yang Maha Kuasa, pasti ada hikmah yang terbaik di balik semua ini, asal kita sabar untuk menghadapi cobaan ini. Jangan putus asa, selalu berjuang demi menafkahi keluarga kita dan demi tuntutan hidup kita yang pada saat ini selalu kita membutuhkan kebutuhan yang lebih tinggi karena kita mengikuti daripada zaman sekarang ini. Sekali lagi kami ucapkan semoga saudara, Bapak, Ibu tabah dan sabar untuk menghadapi cobaan ini. Salam dari kami petani Kabupaten Kerinci, salam petani cabai loker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.